Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Masih bersama Bang Udin Copacabana Parfum Gresik. Saudaraku semua, mungkin 1 minggu saya nggak online. Hari ini saya banyak baca komen-komen daripada YouTube yang saya buat. Ternyata masih banyak yang kurang paham dan banyak yang WA ke saya yang selalu ditanyakan itu sepertinya sudah saya ulas semuanya, cuma kurang paham. Oke, jadi untuk hari ini mungkin akan kita ulas lagi yang lebih simpel atau lebih jelas, gitu. Oke. Yang pertama yang sering banyak ditanyakan itu komposisi alkohol dengan bibit parfum. Ini yang sangat wajar dan sangat banyak dari komentar-komentar formulasi yang terbaik untuk alkohol dengan parfum itu berapa banding berapa. Saudaraku semua, untuk menjawab yang seperti itu sebenarnya adalah sangat sulit, atau tergantung masing-masing orang atau tergantung masing-masing penjual. Cuma dibuat garis lurus atau rata-rata, kalau rekomendasi saya, jika Anda memperlakukan sebagai toko bibit parfum, ingat, toko bibit parfum melayani konsumen, ada baiknya 1:1. 1 alkohol, 1 bibit. Ingat ya, karena bibit parfum itu dari beberapa pabrikan, dari beberapa produsen. Masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangan. Dicatat betul. Masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangan. Bukan dalam arti yang lebih mahal itu bagus sekali, tidak, ada yang kurang. Ingat ya, produk yang mahal dalam artian pasti bagus. Tergantung. Ingat, kalau dulu kita memang ngomong ada harga, ada kualitas, itu pasti. Tapi tidak dibuat sama rata, ada tertentu. Untuk produk yang bagus, yang mahal, kalau selama pengalaman saya dari sekian banyak item, ada 10 atau 15% item itu yang tidak sesuai dengan harga. Harganya mahal, kualitasnya kurang bagus. 85% kualitas top, memang harganya mahal. Wajar. Ya, wajar. Ada produk-produk yang biasa, harganya tidak mahal. Harganya tidak mahal, termasuk harga medium ke bawah. Tapi dia juga punya kualitas bagus, melebihi produk yang mahal. Nah, kembali lagi kita bicara tergantung dari pabrikan. Untuk yang seperti itu, kita memang harus belajar, explore, belajar menjajaki semua produk yang ada. Jadi ada banyak pertanyaan. Bang, rekomen dong produk yang beredar di pasaran mana yang baik dan mana yang tidak.
untuk yang seperti ini kemungkinan tidak akan saya jawab dan tidak akan saya bahas. Karena etika dagang. Belum tentu yang saya omongkan produknya jelek. Belum tentu yang saya omongkan produknya bagus. Ya, ini etika dagang. Jadi sangat tabu sekali kalau untuk pertanyaan seperti itu. Tapi paling tidak adalah nanti akan kita bahas pelan-pelan di posisi konten-konten yang akan ke depan. Karena untuk menjawab seperti itu kita harus betul-betul paham tentang komponen bibit parfum. Tentang bagaimana pembikinan bibit parfum. Kenapa mahal? Kenapa murah bagus, kenapa mahal jelek, kenapa mahal kok bagus. Nah, itu ada rentetan jawaban yang seperti itu. Dan itu nanti ditunggu pada posisi konten saya yang akan saya bikin. Cuma tidak sesegera pada saat ini. Karena di posisinya yang saat ini saya harus mengedukasi, menginfokan sesuatu yang mudah dipahami dan mudah dimengerti sebagai seorang penjual parfum atau seorang yang mau belajar tentang parfum. Lebih-lebih lagi untuk orang yang memang kecenderungan ingin jadi seorang parfumer. Jadi saya tidak gegabah untuk menerangkan secara langsung gamblang, langsung jelas. Saya tidak mau. Nanti takutnya apakah yang saya bicarakan ini nantinya memang betul-betul difahami atau setengah-setengah. Jangan sampai ini jadi bumerang nantinya. Mohon maaf untuk yang seperti itu. Tapi yakinlah akan kita bahas pada session-session yang akan datang. Oke, kita kembali pada awal. Banyak yang bertanya, yang formula yang terbaik untuk bibit parfum brand alkohol itu berapa banding berapa? Kembali lagi kita harus memposisikan diri. Jika kita berprofesi sebagai toko bibit parfum yang mendatangkan face to face, itu selayaknya perbandingan adalah 1:1, ya, 1 bibit 1 alkohol. Jika ini posisi toko refill, ya. Tapi jika nantinya memposisikan diri sebagai pedagang online, terserah Anda mau 2:1, 2 bibit 1 alkohol, atau 2 alkohol 1 bibit, 4:1, 3:1, itu terserah Anda. Karena orientasinya pada suatu formula itu pada nilai keuntungan si penjual. Kita belum bicara pada potensi parfumer yang benar. Ingat ya, yang kita bicarakan di sini adalah kita berdagang atau berjualan. Beda dengan kita sebagai seorang parfumer. Karena kalau seorang parfumer itu langsung paham komposisi bibit parfum yang terbaik dengan alkohol yang terbaik juga harus berapa persen. Itu kalau sudah parfumer. Kalau hanya sebatas berdagang, ingat, berdagang atau berjualan, yang menentukan adalah kapasitas kualitas bibit parfum yang tersedia. Yang kedua, ingat ya, 1, kapasitas kualitas
bibit parfum yang tersedia atau yang kita jual. Dua, pada siapa kita menjual. Pasar maksudnya. Sasaran pasar kita ini ke siapa kita jual. Paham? Yang ketiga, ini dipicu dengan nilai kuantiti. Jadi kita tidak harus bisa menjawab secara gamblang atau jelas. Misalnya, saya mau pakai 1 bib banding 1, tapi harga menekan kita sebagai penjual. Ya ngapain kita jual? Ya toh? Kemudian saya pakai bibit kualitas mahal, tapi mereka mau beli yang murah. Ya otomatis bibitnya kita turunkan, alkoholnya yang kita naikkan. Kan seperti itu. Ada lagi kuantiti yang dia kejar. Saya mau sekian botol, harganya sekian. Pembeli yang mematok harga. Asal kita hitungan kita ada untung, ya kita lakukan. Paham ya? Jadi untuk patokan antara bibit dengan alkohol itu tergantung Anda sendiri. Tergantung pasar Anda yang meminta. Bukan ada suatu patokan pasti bibit parfum itu harus sekian, harus alkohol harus sekian. Tidak ada kamu seperti itu. Terserah yang jual. Mau yang terbaik, terserah yang jual juga. Harga berapa? Pembeli maunya harga murah, tapi mintanya bibit lebih banyak. Ya nggak akan mungkin. Ya toh? Jadi kita patokannya pada posisi pasar umum saja. Ya toh? Pasar umum saja itu 1 bibit, 1 alkohol. Dengan kapasitas mungkin bibit yang medium bawah atau yang bawah, yang ataupun yang atas, dengan 1 banding 1 sangat menjamin kualitas. Sangat menjamin kualitas dan layak. Tapi juga harus punya faktor harga, ya toh, harga. Kenapa di toko 1 bibit 1 banding 1 misalnya harga 30.000, kenapa di sini 50.000? Ya mungkin bibit yang dipakai harga yang bagus dibandingkan dengan harga yang biasa. Jadi tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dibuat suatu acuan. Ya, tidak bisa dibuat suatu acuan. Kembali pada pola dasar penjual. Kalau kita sebagai toko parfum, semakin banyak bibit, semakin banyak untung. Paham ya? Semakin banyak bibit, seharusnya semakin banyak untung. Yang kita jual ini bibit parfum. Apakah itu sudah memenuhi standarisasi daripada parfum? Kalau kita ngomong standarisasi atau tentang suatu kualitas pada saat pola kita menjual sebagai toko retail atau toko eceran, nggak berlaku. Standarisasi yang bagaimana yang dimaksud? Jika kita mengikuti patokan daripada standarisasi parfum dunia, parfum original, bibit yang dipakai itu hanya 20%, 80% alkohol. Berarti perbandingannya 1 banding 4, 1 bibit 4 alkohol. Cuma jangan salah tafsir. 1 bibit ini kualitas yang bagaimana? 4 alkohol yang bagaimana? Jangan disamaartikan dengan posisi kita sebagai penjual toko refill. Kita bukan menjelekkan toko refill, bukan. Karena di toko refill ini bibit
yang kita jual itu standarisasinya tidak ada, karena dari berbagai macam production yang masing-masing menentukan harga sendiri-sendiri dengan kualitas sendiri-sendiri. Bagaimana bisa distandarisasi? Tidak bisa. Cuma patokannya yang pasti harga membawa kualitas. Cuma harus ada tanda tanya lagi, kualitas belum tentu juga dipunyai harga yang tinggi. Karena dari production yang mahal ada 15% atau 10% dari item yang dia jual itu nilainya kurang bagus. Bagaimana dengan yang medium production atau low production? Ini butuh pengalaman, butuh jam terbang, atau butuh selalu connection, sering traffic jual belinya itu nanti akan menemukan. Jadi tidak gegabah dan tidak harus mudah dalam menentukan yang seperti itu. Paham ya yang saya maksud ya? Bukan dalam artian kita tidak mau menjawab jawaban saya seperti itu. Kita juga tidak bisa harus ngomongkan produk ini yang terbaik, produk ini kurang bagus gini. Tidak bisa, etika berdagang tidak seperti itu. Karena satu yaitu tadi standarisasi kualitas dari masing-masing produk itu ada beda-beda sendiri. Dipengaruhi oleh raw material, material yang dipakai untuk bibit parfum, kemudian production teknologinya, kemudian shipping, pengiriman, itu mempengaruhi daripada harga setiap production yang kita ambil, yang kita beli. Jadi untuk masing-masing standarisasi kualitas dari pabrik satu dengan pabrik yang lain tidak akan sama, karena juga harganya beda. Seperti itu. Paham ya? Formulasi alkohol dengan bibit parfum dalam takaran botol parfum. Seperti itu yang saya jawab. Oke? Jika kurang jelas bisa komen. Untuk yang kedua sekarang, pembahasan kedua kita, masih banyak dari pemirsa ini yang bertanya tentang jenis alkohol. Bang, itu alkohol food grade, alkohol begini apa bagus dipakai? Alkohol namanya apalah semuanya. Yang patut digarisbawahi satu, alkohol itu solvent base atau zat pencampur atau pengurai dari bibit parfum. Ingat ya, alkohol dipakai untuk solvent atau pencampur atau pengurai dari bibit parfum yang kita jual atau yang kita bikin. Untuk jenis alkohol apa, ada food grade, ada teknis, ada alkohol absolut, ada alkohol apa itu ya, itu hanya labeling, hanya nama. Ingat, hanya nama. Apakah berpengaruh terhadap bibit parfum yang kita bikin? Pasti ada. Pasti ada. Beda nama akan juga beda tentang pengelolaan atau hasil yang dihasilkan. Kita tidak bisa menjawab apakah yang food grade itu lebih bagus, apakah yang absolut 99 lebih bagus, apakah alkohol teknis lebih bagus. Yang penting bagi Anda ingat, hanya satu, alkohol. Itu saja. Alkohol. Kalau beli, saya mau beli alkohol. Yang berapa persen, itu yang menentukan. Jadi untuk parfum, solvent bibit parfum,
itu hanya butuh alkohol yang punya kadar. Ada yang 86%, 90%, 96%, 99%. Untuk nama-nama itu hanya nama komersial, nama labeling, terserah yang mau jual. Jenisnya ada food grade, ada teknis, dan yang lain-lain itu sifat yang mempengaruhi dari penggunaan. Ya, kalau dulu kita bahas, oh yang pakai yang food grade aja. Kenapa? Biasanya yang food grade itu terlepas atau tidak ada kandungan dari metanol. Karena alkohol, satu ingat ya, alkohol itu kan gas. Kadar gas itu yang menentukan nilai daripada alkohol. Terus ada nama lain, metanol. Itu juga gas. Satu, kalau alkohol dari fermentasi zat karbonhidrat atau zat glukosa. Ingat ya, kalau alkohol dibuat dari fermentasi atau sublimasi dari zat yang mengandung karbohidrat dan glukosa. Mungkin dari bahan tebu, kentang, jagung, dan yang lain-lain. Kalau metanol, gas alam yang memang disublimasi untuk dicairkan seperti alkohol. Kadarnya juga punya masing-masing sama. Paham ya? Kalau food grade itu bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak membahayakan. Kalau teknis itu ada campuran daripada metanol. Sekian persen. Dan penggunaannya pun beda-beda. Terus apakah kita nggak boleh atau salah memakai alkohol seperti itu? Yang seperti itu kita tidak bisa menyalahkan ya. Tergantung daerah, tergantung si penjual, tergantung pada masing-masing orangnya. Kalau yang saya sarankan, jika Anda toko parfum, pakai yang alkohol saja namanya. Lebih-lebih yang food grade. Kalaupun tidak ada food grade atau pokoknya alkohol yang tidak ada kandungan metanol. Jangan pakai metanol. Satu, metanol itu berbahaya. Yang kedua, metanol itu cepat merusak komposisi daripada essential oil. Karena dia dari gas alam yang dicairkan. Beda dengan alkohol dari proses fermentasi, ya gula dan karbohidrat. Itu akan mengurai dan akan membuat solvent pada essential parfum jadi lebih bagus. Kalau dengan alkohol absolut, alkohol gini, kembali lagi itu labeling komersial. Nama-nama komersial yang memang ada beberapa yang memang mengetahui atau mengerti tentang pemakaian alkohol ini untuk bibit parfum. Sehingga ada labeling-labeling. Paham ya? Ada absolut denat, aqua denat, apa-apa. Itu labeling. Yang memang alkohol dikhususkan. Didenaturasi. Atau dipakai khusus untuk jenis bibit parfum atau parfum. Nah, untuk yang seperti itu kadang kita membingungkan untuk pemula atau mereka-mereka yang belum paham betul tentang parfum atau bibit parfum. Yang kita bicarakan saat ini, semua
Entah itu yang mengerti, atau entah itu yang pemula, atau entah itu orang yang sudah lama. Daripada kita sulit-sulit takut salah atau takut kurang bagus, kita hanya pakai alkohol murni. Yang kadar berapa? Lebih baik kadar 96%. Karena dikhususkan, dikondisikan untuk bibit parfum yang beredar di Indonesia. Kalau kita pakai yang 99%, silakan. Tidak ada masalah. Dan justru lebih bagus. Justru lebih bagus. Cuma kembali lagi pada nilai harga. Selisihnya sangat jauh. 96% dengan 99% secara harga yang normal itu 3 kali lipat. Kalau alkohol 96% kadar bagus 50.000, 99% bisa 200.000. Paham? Kalau ada jual alkohol 99% harga di bawah 100.000, bullshit. Tidak mungkin. Karena alkohol 99% itu masuk jajaran etanol. Alkohol murni. Paham ya? Itu sangat mahal. Jadi nggak ngawur ya, nggak ngawur untuk masalah alkohol. Memang banyak dilematis kita. Kadang kita banyak di pasaran ngomong 99% dijamin murni. Terserah yang jual. Oh alkohol ini jenis ini jenis ini jenis ini. Silakan yang jual. Cuma daripada kita bingung tentang yang begitu-begitu, khawatirnya salah dalam penanganan dan pemakaian, kita kembali pada pola dasar. Alkohol murni 96%. Paham ya? Jika harga ini kembali pada harga. Jika harga di bawah 35.000 kan murni. Tapi untuk yang seperti itu kita tidak bisa membahas, kita tidak bisa mengulas karena etika dagang ya, etika dagang. Cuma kita garis bawahi alkohol itu bahan solvent base, bahan pencampur dasar daripada pembuatan parfum. Fungsinya apa? Dia mengurai atau memperbanyak kuantiti daripada bibit parfum itu. Terus alkohol itu terbuat dari fermentasi zat glukosa dan karbohidrat. Terserah dari bahan apa. Semakin bahan yang dipakai itu bagus, semakin mahal alkohol itu. Ada metanol, jangan pakai. Ada alkohol campur metanol, terserah Anda. Kuncinya yang tadi, alkohol, metanol. Kita harus santun menyampaikan dan kita tidak menjustifikasi orang menjual atau orang memakai. Terserah mereka masing-masing. Intinya kita sudah paham betul apa yang kita bahas. Paham ya? Kembali kita ulas. Untuk formulasi bibit dengan alkohol itu tergantung Anda. Tidak ada patokan khusus. Tergantung nilai jual, tergantung pada siapa, tergantung pasar kita menerimanya bagaimana. Yang berorientasi pada nilai bibit yang kita jual, tidak ada patokan khusus. Anda mau enjoy dengan formula seperti ini, cocok. Anda mau enjoy dengan formula seperti ini, bagus. Nggak ada yang menyalahkan.
Siapa mau menyalahkan? Yang saya jual-jual sendiri, mereka beli sama saya layani, gitu aja. Tidak ada hukum yang harus begini, harus begini. Tidak ada, sah-sah aja mau jualan. Mau dijual harga satu botol 5.000 atau 100.000, terserah yang jual. Yang beli mau, silakan. Itu patokan paling dasar. Ya toh? Ingat, kita ini berdagang dan berjualan, mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan yang bagaimana? Seperti diulas di muka tadi. Ada quality, ada quantity, ya, harga. Tergantung. Ingat ya, perlu diingat betul ya, dicamkan betul. Formulasi alkohol dengan bibit. Jenis alkohol yang bagaimana yang terbaik. Ingat, nama-nama alkohol itu nama komersial, nama labeling. Dan masing-masing itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Jika pas pada posisinya dengan bibit parfum yang kita jual, sangat bagus. Tapi kalau tidak pas dalam pemakaian, ya sulit juga. Cuma daripada kita bingung memikirkan yang seperti itu, kita ambil garis tengahnya aja. Untuk pencampur bibit parfum hanya butuh alkohol. Tidak ada nama apa-apa lagi. Alkohol. Kadarnya berapa? Saya sarankan 96%. 99 boleh silakan. 96 silakan. 85% silakan. Bisa. Kenapa saya ambil patokan 96%? Kadang ada dalam formulasi parfum itu ditambahi bahan ini, ditambahi bahan ini, ditambahi bahan ini. Akhirnya antara alkohol dengan bahan-bahan itu dengan bibit parfum yang ada, kadar alkohol itu turun. Coba dipikir ya, kita pakai alkohol 96%. Misalnya dalam satu botol 100 ml, kita pakai formula 1:1, bibit 1, alkohol 1. Kira-kira kalau sudah campur, kadar alkohol itu jadi berapa persen? Karena bukan murni lagi 96%. Karena ditambah bibit. Akhirnya jadi berapa persen alkohol itu? Ya pasti akan berkurang separuhnya. Mungkin jadi 50% kadar alkohol itu. Kadar gas loh ya maksud saya ya. Belum lagi nanti ditambah ada air untuk mengindeks supaya gasnya tidak naik. Ada bahan yang namanya sebagai gliserol atau gliserin. Terus ada bahan lagi fistatif mungkin. Akhirnya kan kadar alkohol semakin rendah. Paham ya? Jadi seperti itu. Pemahaman tentang alkohol, formulasi dan yang lain. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterima. Saya sangat terbuka untuk Anda jika bertanya melalui komen-komen di bawah. Kadang kenapa? Kadang ada yang WA saya minta penjelasan-penjelasan. Kadang mereka nggak paham posisi saya sedang sibuk atau apa, kadang juga malas menjebalas atau apa. Mau dimaafkan, bukan tidak mau membalas. Mungkin pada posisinya saya masih sibuk, atau mungkin saya ada pekerjaan yang lain yang lebih urgent. Akhirnya saya kadang jarang membalas. Ataupun kita bisa langsung cepat balas, mungkin pada kondisi santai. Oke ya penjelasan saya ya. Mohon maaf untuk mereka yang WA saya mungkin kadang nggak saya balas atau lambat balasnya. Oke,
Demikian pembahasan hari ini, semoga manfaat dan bisa diterima dan bisa dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Indonesia Jaya.